Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan sehat semuanya. Kali ini Pak Doni akan menyampaikan materi sistem pernapasan pada hewan. Pada dasarnya, semua hewan itu bernapas. Nah, untuk alat pernapasannya nanti macam-macam. Ada yang paru-paru, ada yang trakea, ada yang bernapas dengan kulit, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk langsung saja. Yang pertama adalah hewan cacing. Cacing merupakan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang ya. Bentuk tubuhnya cacing bulat memanjang. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan yang khusus. Oksigen di sini dapat masuk dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit. Ya. Hal inilah yang menyebabkan kulit tubuh cacing selalu basah. Basah di sini berfungsi untuk mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, cacing berarti bernapas dengan kulit. Berikutnya adalah ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan bernapas dengan menggunakan insang yang berjumlah 4 pasang. 4 pasang insang ini terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Tutup insang akan ikut membuka dan menutup ketika ikan bernapas. Tutup insang akan menutup pada saat air masuk ke dalam rongga mulut. Ikan dapat menyerap oksigen yang ada di dalam air. Berikutnya adalah hewan katak. Nah, katak di sini alat pernapasannya jelas. Kalau katak itu paru-paru dan kulit. Tapi ketika masih kecil, yaitu ketika masih berudu di sini, katak bernapas menggunakan 3 pasang insang luar. Insang tersebut terdapat di bagian kepala belakang. Kemudian pada saat muda atau namanya berudu berkaki, nah ini biasanya umur 9 hari, katak muda bernapas dengan insang tapi di bagian dalam. Berudu dan katak muda hidup di dalam air. Nah ini, jadi berudu dan katak muda ini masih di dalam air hidupnya. Ketika sudah dewasa, katak ini tidak hanya hidup di air, tapi juga di darat. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Hal inilah yang menyebabkan kulit katak selalu basah. Nah, kulit di sini digunakan untuk mengikat oksigen. Nah, selain katak, ini juga ada serangga. Serangga termasuk hewan golongan insekta. Serangga ini mempunyai ciri tubuh yang beruas-ruas, umumnya bersayap ya. Bernapas menggunakan trakea. Serangga bernapas menggunakan trakea. Merupakan pembuluh halus yang bercabang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Di dalam trakea terdapat lubang pernapasan yang disebut dengan stigma. Nah, di sini. Biasanya kalau pada belalang itu letaknya di bawah tubuh. Nama stigma yang fungsinya sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Contoh serangga ini banyak nyamuk, belalang, lalat, kupu-kupu dan lain-lain. Berikutnya adalah burung. Nah, pada burung ini termasuk golongan Aves. Burung bernapas dengan paru-paru. Dengan paru-paru ya. Burung memiliki pundi-pundi udara yang berupa kantong udara. Nah, selain paru-paru ada tambahan di sini ada berupa kantong udara. Fungsinya adalah tempat menyimpan udara pada saat tidak terbang. Nah, saat terbang, burung di sini tidak menghirup udara. Nah, udara telah tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Jadi ketika terbang, dia menggunakan kantong udara. Gitu. Ada juga hewan ular, merupakan golongan reptil. Ular bernapas dengan paru-paru. Pernapasan pada ular dimulai dari hidung, tenggorokan, menuju paru-paru. Pada saat ular oksigen diserap di dalam paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan. Ada juga binatang yang hidup sering di air. Contohnya buaya.
Buaya tetap dapat hidup di dalam kubangan lumpur. Pada waktu menyelam, lubang hidungnya akan tertutup. Hal ini yang menyebabkan udara tidak masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya adalah hewan mamalia. Nah, hewan mamalia di sini adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan pada hewan mamalia di sini paru-paru. Nah, contohnya pada kucing, bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan mamalia yang hidup di air itu juga paru-paru. Contohnya lumba-lumba, paus. Nah, dia mempunyai lubang hidung khusus di atas kepalanya. Udara dihirup melalui lubang hidung. Udara dihirup pada saat lumba-lumba muncul ke permukaan air. Nah, jadi lumba-lumba dan paus itu sering ke permukaan air untuk mengambil udara, menghirup oksigen. Nah, pada waktu bersamaan karbon dioksida ini dihembuskan. Udara yang dihembuskan dari paru-paru merupakan udara yang lembab dan hangat. Saat udara hangat bertemu dengan air laut yang dingin, terjadilah kondensasi. Nah, kondensasi ini dapat menyebabkan air memancar di bagian atas lumba-lumba atau paus. Nah, keadaan ini hampir mirip dengan terjadinya air mancur. Jadi itu bukan seperti air mancur, itu sebenarnya adalah proses kondensasi atau penguapan. Baik, demikian yang bisa Pak Doni sampaikan untuk pernapasan pada hewan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.